Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Kiranya Bapak Ibu semuanya dijumpai dalam keadaan luar biasa berbahagia, tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa kembali dengan saya Titi Suparti dalam Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan, kita satukan hati kita tunduk kepala di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Di pagi yang teduh dan cerah ini, Tuhan kembali memberi kami waktu, memberi kami kesempatan untuk bersama-sama mendengar, merenungkan sabda firman-Mu. Sebelum kami melakukan banyak hal di sepanjang hari ini, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dan biarlah seluruh kegiatan kami di sepanjang hari ini memuliakan nama-Mu dan sungguh menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan dalam pagi hari ini Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28. Bacaan kita hari ini diambil dari Lukas pasal 11 ayat 27 sampai ayat 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Amin. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ada seorang motivator yang bertangan satu yang berasal dari Australia yang bernama atau dijuluki dengan panggilan Samuel atau Sam Cawthron. Ia pernah berkata seperti ini, "Janganlah mencemburui kebahagiaan orang lain, sebab kamu sungguh tidak tahu apa-apa tentang apa yang dialami oleh orang tersebut." Iya, jangan mudah mencemburui kebahagiaan orang lain. Atau kalau dalam bahasa Jawa, orang Jawa seringkali menggunakan istilah sawang sinawang. Kadang kita memandang orang lain, wah penak ya kalau jadi si dia itu. Wah, uripe mulya ya, betapa senangnya kalau hidupku itu berada dalam posisi seperti si dia. Betapa beruntungnya kalau hidupku ini dalam posisi seperti si A atau si B. Sementara kita tidak tahu apa-apa yang terjadi sesungguhnya dalam kehidupan orang yang kita pandang tadi. Nah, itulah sebabnya orang Jawa seringkali menjuluki dengan istilah sawang sinawang. Kadang apa yang kita pandang enak, tapi belum tentu yang sesungguhnya itu sama seperti yang kita pandang. Parahnya lagi, kalau kita menaruh sifat cemburu kepada orang lain karena kita merasa orang lain lebih beruntung daripada kita. Lalu kita mencoba untuk membanding-bandingkan hidup kita terhadap kehidupan orang lain. Itu yang membuat ada kalanya hidup kita ini dijumpai kurang berbahagia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam bacaan hari ini dikatakan ada seorang perempuan yang tiba-tiba berbicara dengan berteriak. Itu berarti apa yang disampaikan itu didengar oleh banyak orang. Apa yang seorang perempuan ini katakan di tengah-tengah kerumunan orang banyak? Perempuan itu berkata, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Siapa yang dimaksud oleh perempuan ini? Tidak lain adalah menunjuk pada Maria.
Karena perempuan ini mendengar perkataan Yesus yang memukau, yang memikat, yang mempesona, betapa hikmat yang dimiliki oleh Tuhan Yesus Kristus ketika menyampaikan banyak perkara, ketika menyampaikan banyak pengajaran. Yesus dipandang, Yesus dijumpai, wah, pribadi ini luar biasa, lain daripada yang lain. Itu belum lagi apa yang dikerjakan oleh Yesus. Belum lagi tentang berbagai macam mukjizat spektakuler yang Tuhan kerjakan. Itulah sebabnya muncul seorang perempuan yang berkata, wah, berbahagianya seorang wanita yang mengandung engkau. Seorang wanita yang pernah menyusui engkau. Seorang wanita yang memiliki anak seperti ini, betapa bahagianya. Tetapi apakah perempuan yang berteriak betapa berbahagianya wanita itu? Apakah dia tahu bagaimana pergumulan seorang Maria ketika mengandung Yesus? Betapa kesusahan yang harus ditanggung Maria ketika ditolak sana sini, ketika mencari penginapan, tidak ada seorang pun yang mau membuka pintu untuk menyambutnya. Betapa kesakitannya Maria secara fisik maupun psikologi ketika ia harus mendengarkan banyak ungkapan-ungkapan negatif, sindiran-sindiran negatif dari orang seputar. Belum lagi bahaya ancaman yang ia hadapi setiap hari. Tentu perempuan yang berteriak tadi tidak pernah membayangkan betapa pergumulan Maria saat mengandung, saat melahirkan. Kenapa sampai perempuan tersebut bisa berteriak dengan lantang seperti itu? Karena melihat sesuatu yang nampak di depan mata, nampak memikat, memikau, mempesona dan mengagumkan, yakni pengajaran Yesus yang penuh hikmat, yakni segala perkara yang dikerjakan Yesus yang mendatangkan banyak keajaiban. Tetapi Yesus meluruskan pandangan, cara berpikir wanita tadi dengan berkata apa? Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar. Bapak Ibu, bukankah kebahagiaan itu yang kita kejar selama hidup kita di dunia? Banyak orang berpikir bahwa betapa bahagianya keluarga itu memiliki kelimpahan secara materi. Kadang seseorang berpikir betapa berbahagia orang itu memiliki anak-anak yang nampak sudah mapan, melahirkan anak cucu generasi yang nampak kuat dan hebat. Lalu kita melihat hidup kita sendiri. Kadang kita membandingkannya, itu yang membuat kita merintih. Karena apa? Kita membandingkan hidup kita dengan orang lain. Itu bisa membuat kita menggerutu, itu bisa membuat kita protes kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjadikan hidupku seperti hidup Dia yang nampak bahagia, nampak penuh dengan kesenangan. Hari ini kita mendengar apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, bahwa apa yang nampak di depan mata itu adalah kebahagiaan yang semu. Namun kebahagiaan yang sejati akan ditemui oleh setiap orang ketika seseorang itu mendengarkan firman Allah, mendengarkan perkataan Tuhan, mendengarkan berita kebenaran. Dan sumber kebenaran adalah firman Allah yang telah kita miliki, yang kita baca, yang kita dengarkan setiap saat. Mendengar artinya apa? Memasang telinga baik-baik, memasang perhatian, penuh konsentrasi, penuh kesungguhan, penuh kerinduan untuk mendengar apa yang menjadi firman Allah. 1. Mendengar dengan sungguh-sungguh. Yang kedua adalah orang yang berbahagia adalah orang yang
memelihara. Memelihara itu artinya adalah setiap hari perkataan firman Tuhan itu dirawat, dihidupi, dipegang teguh, jangan dilepaskan, tetapi dikerjakan setiap waktu, setiap saat, dalam segala situasi dan kondisi. Apa yang kita dengarkan jangan sampai berlalu ditiup angin-angin persoalan, ditiup angin-angin pergumulan, tetapi perkataan firman itu yang sudah kita dengar, mari kita hidupi, kita pegang teguh, kita kerjakan, kita lakukan dalam segala pergumulan hidup kita. Maka hidup Bapak, Ibu, dan saya akan dijumpai penuh dengan kebahagiaan sejati. Walaupun secara realita, kenyataan, kita dijumpai mungkin ada yang mengalami kemerosotan kesehatan, mungkin dijumpai ada yang mengalami kemerosotan secara perekonomian, mungkin dijumpai ada yang mengalami kesepian yang mendalam, atau duka cita yang tak terkatakan. Sepanjang kita memegang teguh apa yang kita dengarkan, yaitu firman Allah, memelihara, menghidupinya, mengerjakannya, melakukannya, maka kita disebutkan yang berbahagia. Apakah Bapak, Ibu, dan saya rindu memiliki kebahagiaan itu? Jangan fokuskan mata hati kita pada perkara apa yang nampak di depan mata, tapi mari kita fokuskan seluruh hidup kita pada perkataan firman Tuhan, memegang teguh janji firman Allah, lakukan apa yang menjadi perkataan firman-Nya. Maka selamat bagi Bapak Ibu semuanya, karena kita disebut orang yang berbahagia. Siapa yang menyebut? Tidak lain adalah Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baru saja kita peringati hari kematian dan hari kebangkitannya, yakni Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berbahagia di sepanjang usia kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita kembali bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, ampunilah kami jikalau seringkali kami membandingkan hidup kami dengan kehidupan orang lain. Kami menilai orang lain betapa bahagia hidupnya karena berbagai macam hal yang kami lihat secara kasat mata. Lalu kami mulai membandingkan diri kami dan kami mulai menemukan diri kami, kenapa kami tidak seperti dia? Kenapa saya tidak dibuat oleh Tuhan seperti kehidupannya? Muncul rasa tidak bersyukur, muncul rasa protes kepada Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Ajar kami supaya kami memandang orang lain sebagaimana Kristus memandang. Biarlah hidup kami masing-masing menemukan kebahagiaan sejati dalam Tuhan. Kebahagiaan yang tidak diukur oleh nominal angka materi. Kebahagiaan yang tidak diukur seberapa banyak sahabat, orang-orang yang mencintai dalam lingkungan kami. Tidak diukur dengan berlimpahnya berkat makanan ataupun berkat-berkat yang nampak oleh mata. Tetapi kami disebut berbahagia karena mendengarkan firman-Mu dan melakukannya dalam segala situasi dan kondisi. Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu pendengar Renungan Bina Iman GKI Klasis Solo pagi hari ini. Bila dijumpai ada yang menghadapi kerapuhan tubuh, ada penyakit, ada sakit penyakit yang gak kunjung sembuh, kami berdoa Tuhan kuatkan, Tuhan jamah, Tuhan pulih dan Tuhan sembuhkan. Bila ada yang dalam kesepian mendalam, Tuhan hadir menyapa, Tuhan hadir mendampingi, menemani, memberikan penghiburan. Yang menghadapi patah semangat, Tuhan kobarkan kembali api semangat yang menyala dalam hidupnya untuk terus menemukan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.